Allah yang sudah muji, saudara. Wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Allah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad antara berbincang dan melihat Allah. Saudara, di dunia ini tidak ada yang melihat Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati para bapak haji, para sesepuh di lingkungan RW 09, 010, 011, kemudian bapak-bapak ketua RW, RW 10, RW 11, dan RW 9, bapak-bapak ketua DKM, Masjid Kuba, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nurul Yaqub, Masjid Nurul Iman, dan Masjid An-Nur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa juga kepada seluruh ketua RT 1 sampai dengan RT 12 lingkungan RW 09. Yang terhormat Bapak Guru kita Kiai Haji Hasan Basri, Bapak Kiai Haji Abdul Khalid, Bapak Kiai Haji Nur Kholis, serta Ibu Ustazah Hajah Hamidah Fahri. Selamat datang Ibu Ustazah Nia Kurniati, selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Semoga guru-guru kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat doa seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh perumahan Pondok Maharta dan sekitarnya. Mudah-mudahan berkat kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keikhlasan kita karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tahan hujan pada malam hari ini. Menandakan karena kecintaan kita, karena ikhlasnya kita untuk mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak kita yang yatim, beliau senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setetes apa yang kita berikan mudah-mudahan bermanfaat. Tidak mustahil mereka ke depannya akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Oleh karenanya saya selaku pembina Masjid Al-Fat dan juga kebetulan meneruskan tugas estafet Pak Haji Sugiono selaku ketua RW menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah Masjid Al-Fat, dan terlebih khusus pula panitia pelaksana peringatan tabligh akbar Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih khusus lagi para guru-guru kita yang hadir di sini. Ada Kiai Hasan Basri, Kiai Abdul Khalid, begitu juga Kiai Pak Harudin yang ada di kota Mekah, Kiai Jajang yang ada di kota Madinah,
munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain kita semua. Mudah-mudahan kita sehat, kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangsihkan demi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas kita semua. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' min asy-syamli ma tafarraj. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahhil ma qad ta'awwad. Ya Rabbi salli ala وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله
dengan memperingati maulid Nabi kita pada malam hari ini, memperingati manusia yang istimewa, kita pun mendapatkan keistimewa melalui Rasulullah sallallahu alaihi Pak. Rasul itu bagaikan batu, tapi bukan batu biasa. Kalau Rasul batunya batu permata, kecil saja sangat berharga. Kalau kita bagaikan batu biasa, di kita itu ada harganya apa enggak, Bu? Ada harganya enggak, Pak? Kita batu biasa. Jangan bilang enggak, ada harganya kalau Bang. Ya, makanya jangan marah dulu kalau anak perempuannya dilamar. Ditanya, emang mas kawinnya apa? Jawabannya batu kali. Jangan marah dulu. Emang mau berapa batu kalinya? 30 truk. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kita manusia biasa bisa berharga andaikan kita bisa berkumpul bersama melalui berjamaah. Maka Rasul katakan al jama'atu rahmatun, jamaah itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Sapu lidi, tahu sapu lidi? Itu kalau satu nyapuin kira-kira lama apa enggak? Lama luar biasa. Tapi kalau disatukan dengan yang jumlahnya begitu banyak akan menjadi sapu, insya Allah kerjaan pun akan rapi. Kita sebagai umat Rasul, agar kita bisa bernilai tinggi di hadapan Allah, hendaknya jaga kali persaudaraan kita, sholat berjamaah, rajin ngaji, begitupun kegiatan-kegiatan yang baik, sebab dengan berkumpul disitulah ada kekuatan. Makanya yang suka maulidan semacam ini, ayo kita lanjutkan maulid insya. Yang suka baca tahlil, lanjutkan baca tahlil. Yang suka baca berjanji, lanjutkan baca berjanji. Insya Allah di situ juga akan turun rahmatnya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ini mah ganjel, Bu ya. Mobilnya udah nggak mogok nih kayaknya nih. Ya, rupanya cukup sekedar ya sedikit mengisi waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Mohon maaf segala kekurangan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama menafsirkan bahwasanya kefakiran di sini ada dua, kefakiran materi dan juga kefakiran ilmu agama. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita dekatkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, kita ikuti para ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang tidak dekat dan tidak mau untuk mundar-mandir ke tempat para pejabat. Hadirin hadirat yang berbahagia, tidak sedikit orang-orang yang ingin mempertahankan agama Islam, orang-orang yang menginginkan mempertahankan NKRI. Mereka itu banyak dikejar, banyak ditangkap dan lain-lain sebagainya. Memang itulah yang namanya pewaris Nabi. Kita tahu bahwasanya al ulama warathatul anbiya. Yang namanya para nabi adalah, yang namanya para ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tentunya tidak mewariskan yang namanya ilmunya saja, akan tetapi Nabi juga mewariskan musuh-musuh beliau, termasuk juga orang-orang munafik. Oleh karena
beliau yang kita tunggu sudah hadir bersama-sama kita. Dan di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk menjumpai kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Abdul Khalid. Begitu juga hadir di sini guru kita, Ketua Majelis Syura DPD Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta, Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Nur Sasi LC. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Ustadz Faisal, sahabat saya, senior saya dulu di sekolah, dan tidak lupa ketua panitia Haji Abdul Rashid dan para RW, para tokoh masyarakat, para asatid. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Bapak kiram, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya sampai agak malam, jam 11:30, sebab tadi sore saya baru saja mendarat dari Kalimantan Selatan. Semalam acara di Banjarbaru di Kalimantan Selatan, malam Kemis acara di Balaraja, malam Rebo acara di Aceh di Langsa. Jadi tadi sore saya sampai agak kecapean, istirahat dulu, keluar dari rumahnya agak telat. Kira-kira dimaafin apa kagak? Dimaafin apa kagak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bi khair wa lutuf wa afiyah, dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika saya sebutkan nama Nabi masih banyak yang mulutnya diem. Padahal tolak ukur keimanan kita semakin cepat lisan kita nyamber ketika disebutkan nama Nabi untuk sholawat, berarti semakin bagus iman kita karena kuatnya iman kepada baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Salawat gampang, pahalanya gede. Tapi kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, nggak Allah kasih rezeki buat salawat kecuali orang-orang yang Allah pilih, yang Allah cintai. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang Allah haramkan diam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ibadallah, Nabi yang kita rayakan maulidnya namanya adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya membahas dari segi linguistik dulu, dari segi bahasa. Kata Muhammad yang setiap hari kita sebut di Pak biar kita paham, itu diambil dari kata fa'ala yuf'ilu taf'ilan fahuwa mufa'alun fawadaka mufa'alun. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wadaka muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diambil dari akar kata hamidah yahmadu hamdan, itu artinya yang artinya memuji. Hamidah yahmadu hamdan artinya apa? Memuji. Kalau dalam bahasa Arab ditambahin tasdid aja bisa berubah artinya, saudara. Jauh perubahannya. Saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab ada kata-kata koto ayat qot'an, artinya memotong. Artinya apa? Tambahin tasdid di atas to, jadi qot'an. Artinya beda tuh. Kalau qot'a memotong, qot'a tambah tasdid artinya memotong-motong. Motong sama motong-motong sama apa beda? Kalau motong doang berapa kali? Memotong-motong banyak apa dikit? Kembali ke kata-kata Muhammad. Kalau hamidah yahmadu muhammadan, hamidah yahmadu hamdan, artinya memuji sekali. Tapi begitu merubah kata jadi hammada yuhammidu tahmidan, artinya memuji-muji. Isim fa'il dari memuji hamid, isim fa'il dari memuji-muji Muhammad. Isim maf'ul yang dipuji Mahmud. Tapi begitu ditambahkan tasdid berubah menjadi Muhammad. Artinya apa, saudara? Dalam bahasa Arab kata-kata fa'ala menunjukkan arti takbir wa takrir, artinya berulang-ulang banyak. Kalau Mahmud artinya terpuji, maka yang namanya Muhammad terpuji di langit dan di bumi, selalu dipuji Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kenapa kata ulama, kenapa Rasulullah dinamakan Muhammad? Terpuji-puji, nggak berhenti-berhenti dipuji, saudara. Kenapa? Likathrati khisalihil hamidah. Karena saking banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai-sampai Al-Imam Al-Busiri mengatakan, apa kata Al-Imam Al-Busiri? Da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahdakimi fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Apa kata Imam Busiri? Da'mad da'adkan nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahdakimi. Kalau kita bahasa Betawinya, saya terjemahan pakai bahasa Betawi. Lu mau puji Nabi sesuka lu, batasannya cuma satu, da'mad da'adhun nasara. Yang penting jangan sampai melakukan apa yang dilakukan orang Nasrani. Emang orang Nasrani bagaimana, Beb? Nabi Muhammad mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi Muhammad, jangan kau mengkultusku
sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus Isa bin Maryam. Jadi Nabi kasih embel-embel, jangan mengkultus yang bagaimana, yang seperti orang Nasrani. Orang Nasrani bagaimana? Menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Itu aja yang nggak boleh, saudara. Kenapa disebutkan larangan? Saking yang dilarang satu doang, sisanya lu mau puji Nabi, puji. Sampai-sampai Imam Busiri mengatakan, wansub ila qadri ma syi'ta min syarafin, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin. Kalau kamu mau muji Rasulullah, silahkan nisbatkan kepada Rasulullah apapun kemuliaan, apapun keagungan, silahkan nisbatkan ke Rasulullah. Yang kau bisa dengan tulisan, dengan tulisan, dengan lisan, dengan lisan, dengan syair, dengan syair, sampaikan yang kau bisa. Semua kemuliaan ada pada Rasulullah, tapi sehebat apapun kau menyampaikan, apa kata Imam Busiri? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bi fami. Sehebat apapun kau puji Rasulullah, enggak akan nyampe, saudara. Enggak akan bisa maksimal di dalam menyifati baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, makanya Imam Dibai yang kita baca maulidnya, sampai-sampai Imam Dibai mengatakan apa? Fa ma'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an وأعرب عن فضائله التوراة والزبور والإنجيل والفرقان وقارن اسمه مع اسمه تنبيها علومه وشرفه برؤيته وجمع له بين رؤيته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه. Sampai-sampai Imam Ad-Dibai mengatakan, "Fama'asa an yuqal fi man wasafahu al-Qur'an." Orang kalau udah disifatin dipuji sama Al-Qur'an, kita mau ngomong apa lagi? Yang muji siapa? Al-Quran, Allah. Kalau udah Al-Quran yang memuji, mau ngomong apa lagi? Kita mentok udah, saudara. Kalau udah Al-Quran yang memuji, mau ngomong apa lagi? Yang muji Nabi Muhammad Al-Quran. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan wa munira wa ma arsalnaka illa rahmatan wa innaka la'ala. Al-Quran yang muji Nabi, saudara. Orang udah disifatin Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Mentok udah tidak bisa, saudara. Zabur, Injil, Taurat udah nyifatin Nabi, kita mau ngomong apa lagi? Apa artinya pujian kita kalau Allah yang sudah puji, saudara? Wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Allah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad antara berbincang dan melihat Allah. Saudara, di dunia ini tidak ada yang melihat Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, selainnya Nabi Musa nggak bisa, saudara. Hanya terbatas kalimullah, hanya bicara dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad jama' Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Allah menggabungkan untuk Nabi Muhammad bisa melihat Allah dan bisa berbincang dengan Allah. Wa qala nasmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Kita syahadat nyebut nama Allah tapi nggak nyebut nama Nabi, syahadatnya sah apa kagak? Sah atau tidak? Kita azan asyhadu an la ilaha illallah tapi nggak mau nyebutin nama Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya dihapus. Azannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Bahkan kita sholat nyebut nama Allah tapi nggak mau nyebut nama Nabi, nggak mau sholawat kepada Nabi. Saya mau tanya, sholatnya sah atau tidak? Nggak sah, saudara. Wa qarana asmahu ma'asmihi. Allah selalu membarengkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqamih. Allah pengen ingetin kita, saudara, betapa tingginya maqam Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik ala. Karenanya, saudara, seorang bujangga besar, Al-Imam Ibnul Farid, sampai mengatakan, apa kata Imam Ibnul Farid, saudara? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira wa in balagha al-muthni alayhi fa akthara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu fama alayhi fama miqdaru ma yamdahu al-wara
Kata Imam Ibnul Farid, aku melihat ara kulla madhin fin nabiyyi muqassirah. Aku melihat setiap pujian untuk Rasulullah belum maksimal. Setiap ada orang yang muji Nabi dengan puisinya, dengan buku maulidnya, dengan syairnya, aku melihat dia nggak maksimal, belum betul-betul bisa puji Nabi. Wa in balagha al-muthni alaihi faqar, walaupun dia berusaha semaksimal mungkin tetap mentok saudara. Dia belum betul-betul bisa nyifatin Nabi dengan sempurna. Kenapa? Idallahu athna billadhi huwa ahluhu alaih. Karena yang udah muji Nabi adalah Allah. Kalau Allah udah muji Nabi, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, yang nyiptakan bumi dan langit, muji Nabi, fama miqdaru ma yamdahul wara. Apa artinya pujian manusia? Saudara, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saudara, pada akhirnya kita berkumpul di tempat ini, kita muji Rasulullah, kita baca maulid, kita baca qasidah ulidal huda bal kainatu dhiya'u wa famuz zaman tabassumun wa thana'u. Kita baca qiyam, isinya pujian, semuanya pujian kepada Rasulullah. Buat apa kita puji Rasulullah? Kalau Allah sudah puji Rasulullah, apa artinya pujian kita? Pada akhirnya kita sampai pada titik saudara, apa yang dikatakan oleh para syu'ara, fama madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Pada akhirnya ulama pun nyerah saudara, mereka angkat tangan. Kenapa mereka tetap muji Nabi? Mereka mengakui fama madahtu Muhammadan biqasidati. Pada hakikatnya aku tidak sedang memuji Rasulullah dengan rangkaian syairku. Enggak, karena Rasulullah udah terpuji, udah Allah yang muji. Apa artinya kita muji Rasulullah? Pada hakikatnya aku bukan sedang muji Rasulullah dengan syairku, walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Ketika nama Muhammad ada dalam syairku, maka syairku yang menjadi indah karena ada Nabi Muhammad. Makanya saudara, Pak Bu, kita kalau mikir baik-baik, kita di maulid puji Rasulullah, sebenarnya Rasulullah nggak butuh pujian kita saudara, tapi kita yang butuh dekat dengan Allah dengan cara memuji baginda Nabi Muhammad. Rasulullah nggak tinggi gara-gara pujian kita, Rasulullah udah tinggi, tapi kita yang menjadi tinggi gara-gara muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak bertambah keberkahan gara-gara kita puji. Nabi Muhammad udah puncaknya keberkahan saudara, tapi majelis kita yang jadi berkah gara-gara muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak menjadi mulia gara-gara pujian kita, karena Nabi Muhammad sudah punya segala kemuliaan, tapi kita yang menjadi mulia insya Allah karena muji Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul di sini muji Rasulullah, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Dosa kita diampuni berkatnya Rasulullah, hajat kita dikabulkan berkatnya Rasulullah, hidup kita dibahagiain di akhirat berkatnya Rasulullah. Keluar dari majelis ini makin dekat dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, orang semangat jelas atau tidak? Orang kenceng, orang santer jelas atau tidak? Alhamdulillah. Itu berapa nih? Jam 12 orang seperempat. Ini kalau jam segini Bu, di Jakarta bencong baru dandan. Kalau orang Tangerang Selatan apa kota nih masuknya? Hah? Selatan. Orang Tangerang Selatan kira-kira jamaah Masjid Al-Fatah jam segini masih semangat apa kagak? Kurang kompak. Masih semangat apa kagak? Masih semangat apa kagak? Yakin? Betul. Semua dengar semangatnya, semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu alaihi. Saudara, alhamdulillah beberapa bulan belakangan ini kami dari ormas-ormas Islam, FPI, Front Persaudaraan Islam, kemudian GNPF, PA212 dan ormas Islam lainnya
Begitu pula ormas-ormas nasionalis dan ormas kedaerahan. Banyak ormas tergabung di dalam aliansi yang namanya GNPR. Apa itu GNPR, Habib? GNPR adalah Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kami di GNPR sebelum 411 kemarin, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Apa artinya akbar, Habib? Aksi bela rakyat. Alhamdulillah. Lo kok ngaku-ngaku bela rakyat? Memang yang diperjuangkan apa, Beb? Jangan ngaku-ngaku bela rakyat. Yang diperjuangkan adalah tritura. Apa? Apa artinya tritura? 3 tuntutan rakyat. Rakyat itu sumbernya dari bahasa Arab, Bu, Pak. Kata-kata rakyat itu sumbernya dari bahasa Arab. Bahasa Arab rakyat itu ra'iyah. Ra'iyah, rakyat. Ra'iyah. Makanya dalam bahasa Indonesia ini banyak sekali ya kata-kata yang diserap dari bahasa Arab, nggak bisa dipesahkan, saudara. Ini tanda orang Indonesia dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. 3 tuntutan rakyat, saudara. Ibu-ibu dan kaget saya teriak barusan. Apa saja 3 tuntutannya, Habib? Yang pertama, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Padahal saya ngomong setujunya pelan, jawabnya kenceng dia ini. Ini ketahuan nih, duit bulanannya kurang gara-gara BBM naik. Betul? 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 Jawab yang kompak, jangan lemes. Tangerang Selatan, saya mau tanya, BBM naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Susah atau tidak? Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kurang kompak, naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kurang kencang, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya jamaah Masjid Al-Fatah, kira-kira lagu ini fakta atau dusta? Realita atau dusta? Fakta atau propaganda? Fakta, saudara. Makanya kalau fakta saya pengen tanya sekali lagi yang kencang, yang kompak, biar kedengeran ke Jakarta, saudara. Setuju? Setuju? Coba yang kompak. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kurang kencang. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Sekali lagi. Naik, naik, BBM naik, bocah-bocah yang tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Takbir! Takbir! Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. BBM naik atau tidak? Tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Kalau begitu kita tuntut supaya BBM turun. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir! Yang kedua, tuntutan kita supaya harga-harga kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib, Habib ini kan acara Maulid Nabi, Beb. Ngapain bicara-bicara BBM, Beb? Ngapain bicara-bicara soal harga mahal, Beb?
jangan kotori perayaan Maulid Nabi dengan bicara politik. Wah. Ada nggak yang suka ngomong begitu? Jawab ada apa kagak? Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malam. Bu, ibu-ibu banyak yang jawab cuma 10, jangan-jangan misalnya kuntilanak nih. Bu, sehat bu. Jawab ibu-ibu, bu panggil ibu, bapak-bapaknya dan jawab. Jangan-jangan bapak-bapak jawab tuh paginya tonok, malamnya tini gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat semuanya. Jawab jangan. Akan jawabnya. Udah malam. Tahun depan aja dah gak diundang lagi. Sekarang masih semangat? Yakin? Takbir? Saudara ibadah Allah, rakyat Indonesia mayoritas umat Islam, betul? Umat Islam adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 90%, 80% lebih rakyat Indonesia adalah umat Islam, saudara. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Nabi Muhammad mengatakan, satu saja umatku tertusuk duri, ini ajidu alamaha. Kata Rasulullah, sakit umatku karena tertusuk duri, aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Saudara, kalau satu umat tertusuk duri, Rasulullah ikut merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan umat Nabi kesusahan, saudara? Bagaimana kalau jutaan umat Nabi kelaparan, saudara? Bagaimana kalau jutaan umat Nabi hidup dalam kemiskinan, saudara? Bahkan Nabi ancam, hati-hati, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kalau nggak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari umat Nabi, kata Rasulullah SAW. Bukan bagian dari kami, diancam sama Rasulullah, saudara. Kalau ada orang kaya bilang, kamu bukan bagian dariku, bodoh amat, lu juga bakal mati. Kalau ada pejabat bilang, kamu bukan bagian dariku, bodoh amat, jabatan lu bakal habis, lu bakal mati. Tapi kalau Rasulullah mengatakan, yang gak peduli dengan umat Islam, bukan bagian dariku, bagaimana nasib kita kalau dapat ancaman dari Rasulullah, saudara? Gara-gara gak peduli dengan urusan umat. Urusan umat bukan hanya urusan sholat, bukan hanya urusan zikir, bukan hanya urusan ibadah. Ya, itu memang urusan umat. Tapi jangan lupa, umat juga ada urusan ekonomi, saudara. Kalau kamu buka syariat fikih yang merupakan representasi syariat, 1/4 pembahasan fikih urusan ekonomi, saudara. Artinya apa? Nabi gak pengen umat ekonominya bobrok, saudara. Kalau kita buka kitab fikih, itu ada namanya hukum jinayah, ada namanya ahkamul qadha. Itu berkaitan dengan penegakan hukum. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh bobrok penegakan hukumnya. Kalau kita buka fikih, ada namanya kitabul imamah atau kitabul imarah. Artinya tentang bab pemimpin. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh buta politiknya. Sudah. Karena ibadah Allah, ulama nggak boleh masa bodoh melihat umat susah, saudara. Ulama nggak boleh masa bodoh melihat ekonomi umat hancur-hancuran. Ulama harus peduli, harus sampaikan. Kenapa saya teriak-teriak seperti ini, saudara? Dari mimbar ke mimbar saya teriak. Jangan Anda pikir ini nggak beresiko. Januari saya baru keluar dari penjara, Bu. Satu kamar dengan orang tua saya, mertua saya, Siti Walid Al-Habib Syihab, berdoa Allah panjangkan umur. Baru keluar penjara Januari. Lah gini hari udah teriak-teriakan, kan nyari penyakit namanya, Bu. Betul apa enggak? Tapi kenapa saya sampaikan ini? Walaupun beresiko, jawabannya hanya satu, saudara. Saya takut kalau nggak diakui Nabi Muhammad. Kalau sampai kita bodoh, nggak peduli masa bodoh dengan urusan umat, diancam sama Nabi. Yang nggak peduli dengan urusan umatku, laysa minna, bukan bagian dari umatku. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti perhatian dengan urusan dakwah umat wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan ibadah umat wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan ekonomi umat wajib atau tidak?
Perhatian dengan urusan penegakan hukum di tengah umat, wajib atau tidak? Perhatian dengan urusan politik umat, wajib atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Makanya tuntutan yang pertama, turunkan harga. Yang kedua, turunkan harga-harga kebutuhan rakyat. Yang ketiga, kita minta tegakkan hukum dengan adil. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, jawab yang jujur, pakai hati nurani, nggak dibikin-bikin, jawab apa adanya, nggak usah takut, saudara. Penegakan hukum di Indonesia sudah adil atau belum? Adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Anda semua jawab seperti ini. Apa jawabannya saya ajarin sebelumnya? Saya bujuk buat jawab seperti ini. Berarti jawab pakai hati nurani, betul? Saya mau tanya, penegakan hukum di Indonesia sudah adil atau belum? Saya kasih contoh sederhana, Pak. Sederhana, Ibu. Belum lama, 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, Desember 2020, 6 putra terbaik bangsa, anak bangsa, menjadi syuhada dibunuh, saudara. Saya mau tanya, biadab atau tidak? Biadab. Mengecam atau tidak? Mengecam. Berarti Anda punya hati nurani, saudara. Beberapa bulan yang lalu, seorang abdi negara, seorang polisi yang bernama Brigadir J dibunuh secara biadab oleh atasannya Irjen Sambo, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Meskipun Brigadir J bukan orang Islam, tapi pembunuhan seperti itu biadab atau tidak? Jahat atau tidak? Umat Islam terima atau tidak? Mengecam atau tidak? Bukan urusan agamanya, saudara. Brigadir J memang non muslim, dia seorang Nasrani, orang kafir, bukan orang Islam, saudara. Tapi tetap yang namanya siapapun itu anak bangsa Indonesia tidak boleh ditumpahkan darahnya secara cuma-cuma tanpa alasan hukum, saudara. Betul? Betul? Masya Allah, makanya luar biasa. Begitu terbongkar skenario Freddy Sambo, apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Itu presiden berkali-kali memberikan pernyataan. Menko Polhukam terus update, nggak berhenti-berhenti, saudara. Polri membuat tim sus dipimpin oleh para bintang 3, saudara. Luar biasa, dikerahkan semua kemampuan, diupdate terus-menerus, saudara. Sampai 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan kode etik, yang kedua pemeriksaan daripada obstruction of justice, dan yang ketiga pemeriksaan kasus pembunuhan berencana, saudara. Pemeriksaan kode etik, banyak jenderal dan banyak polisi berpangkat yang dipecat tidak terhormat, saudara. Pemeriksaan daripada obstruction of justice, beberapa orang jadi tersangka, diantaranya jenderal. Pemeriksaan pembunuhan berencana, jenderal dan keluarganya, istrinya, ajudannya jadi tersangka. Sidangnya luar biasa, disorot habis-habisan, jaksanya tegas, hakimnya tegas. Saya mau tanya, penegakan hukum seperti ini bagus atau tidak? Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Kenapa KM50 tidak seperti ini, saudara? Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab pakai hati nurani Anda, kacamata kepala Anda. Kita rakyat nggak bisa dibodohi, betul? Betul. Saya mau tanya, perlakuan terhadap 6 syuhada dengan perlakuan terhadap kasus Brigadir J sama atau tidak? Sama atau beda? Sama atau beda? Adil atau tidak? Saya kasih contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana. Anda bayangkan, ini Brigadir J kasusnya 1 orang yang terbunuh. Itu pun kita kecam, saudara. Kita mengecam, nggak ada. Walaupun 1 tetap nyawa, saudara. Betul? Tapi ini 6 orang, itu 1 orang yang terbunuh, tersangkanya banyak, saudara. Bayangkan yang ini 6 orang, 6 orang, cuma jadi 1 kasus pembunuhan, tersangkanya cuma 3. Itu pun yang 1 katanya tabrakan di Tangerang, gua nggak tahu di sebelah mananya itu. Yang kedua, masuk pengadilan, sampai ke tingkat kasasi, divonis bebas. Jawab yang jujur. Kita rakyat nggak bisa dibego-begoin. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Makanya permintaan kita sederhana. Kita minta diusut, ditegakkan dengan adil. Saudara, 3 kali kita melakukan akbar, aksi bela rakyat.
di depan istana, saudara. Dihadiri banyak ulama, dihadiri oleh umat ibadah Allah. 3 kali kita lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Tidak satupun yang kita minta mendapatkan respon positif dari istana negara, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di 411 kemarin, permintaan kami udah bukan 3 itu lagi, saudara. Tapi kami melihat dengan diabaikannya permintaan rakyat. Padahal yang kita minta bukan kepentingan Habib, bukan. Buat kepentingan rakyat Indonesia. Dengan diabaikannya kepentingan rakyat, berarti negara telah gagal dalam mengurus negara, saudara. Karena di aksi 411 kemarin, tuntutan kita cuma satu, saudara. Sederhana, kita minta sesuai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Manakala presiden sudah gagal mengurus negara, maka kita minta daripada nanti lebih parah, lebih baik mundur secara terhormat. Setuju? Kurang kompak, setuju? Setuju? Panitia mulai tertekan ini, saudara. Siapa suruh diundang dua? Betul, betul. Habib makar dong, Habib berontak dong. Saudara, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah haram bagi kami makan, saudara. Nggak perlu khawatir, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah haram makan, haram berontak. Kami nggak menghalalkan segala cara. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujun ala walil amri. Selama nggak kufur bawah, nggak boleh kami berontak, saudara. Kami cuma minta baik-baik. Kami minta baik-baik dengan segala hormat, daripada nanti hisabnya lebih berat di akhirat, saudara. Betul? 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 Karena saudara, mari saya ajak umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah berhenti jaga bangsa ini ibadah Allah. Jangan pernah berhenti jaga umat Islam ibadah Allah. Apapun yang terjadi, nggak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpan darah. Umat Islam tidak boleh berhenti untuk terus jaga Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya tanya umat Islam, jawab yang keempat. Siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Kurang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Siap bela ulama? Siap ikut komando ulama? Nanti insya Allah di awal Desember ada aksi 212 sebagai bentuk persatuan umat, saudara. Kita menunjukkan bahwasanya umat Islam tetap bersatu di bawah komando ulama, saudara. Hari Jumat 2 Desember pada zuhur, aksi super damai 212. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir ke Jakarta? Siap putihkan Jakarta? Siap tunjukkan persatuan umat? Siap tunjukkan kekompakan umat? Kurang kompak, angkat semua tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan saya minta doa, mudah-mudahan berkat sholawat guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya. Allah jaga zahir batinnya. Ulama-ulama kita juga dijaga zahir batinnya oleh Allah. Umat Islam dipersatukan oleh Allah. Indonesia dijaga dari segala bala, dari segala musibah, dari segala bencana, diberikan pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya jawab yang kompak semuanya. Kira-kira siap kita goncangkan Tangerang Selatan dengan sholawat? Siap goncangkan Tangerang Selatan dengan sholawat? Tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, jawabnya Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba saya tes dulu, saya tes. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Jawabnya
jawabnya. Belum makan, belum makan. Oh, belum. Ya Allah kesian ya ini. Ini makan ketunda sampai jam segini ikhlas apa gak nih? Alhamdulillah. Masih ada makannya kan? Ada. Alhamdulillah kelewatan ngaji jam 12 nggak ada makan. Masya Allah. Ayo. Coba yang ngomong. Manusia idolaku. Manusia panutanku. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap goncangkan tangsel dengan sholawat. Takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Kiri, kanan, depan, belakang, yang di pinggir jalan, yang lagi nyebur merobok di tengah kali ikut semuanya saudara. Setuju? Ayo semuanya. Maulaya salli. Salawat semuanya. Yang salawat cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Sama-sama dengan khusyuk, dengan menghadirkan Rasulullah, kita nyatakan cinta sama Rasulullah semuanya. Aku cinta padamu, aku rindu padamu. Semua yang hadir mau nggak natap wajahnya Rasulullah? Mau bisa kumpul sama Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Sama-sama angkat tangan, semua angkat tangan, angkat tangan. Yang nggak pakai reksona jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan semua dari hati semuanya. Ku harap tatap wajahmu, Nabiullah Muhammad. Aku harap kumpul denganmu,
nggak dikabul hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau diampunin dosanya? Mau dibahagiain dunia akhiratnya? Angkat tangan semua, angkat tangan, minta sama Allah, tawassul dengan Nabi, semuanya keluarkan semua. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasid. Ya Allah ya Rasulullah, tawajjah ila Allah fi hadhi udatina wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa barik terakhir semuanya yang kompak waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula. Suara ini keluarin salawatnya. Maula ya sal. Lebih keras lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid semuanya. La ilaha illallah, 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 ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Ya Nabi
بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جيت على sekali lagi isfalana habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأحبابنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta masing-masing semua hajatnya. Insya Allah semua malam ini dikabul Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad. بحاضرنا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب بحاضرنا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن بن عباس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى روح القطب وبكر بن عبد الله عباس والوالي وجميع الأولياء إلى أين مكانوا وألحوا حلت روحهم أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini selesai jam 12:30. Saya minta jangan ada yang telat sholat subuhnya. Tanda yang malam ini qabul, sholat subuhnya nggak telat. Nah, kalau sholat subuhnya telat berarti dia nggak qabul di malam saudara. Masa maulid tapi subuhnya telat, kayak wudhu pakai air kencing saudara. Bukannya suci tapi najis. Alhamdulillah men. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.